Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Pada kesempatan ini, yuk kita diskusi lagi terkait dengan bagaimana cara menjawab suatu pertanyaan interview, baik di interview HR maupun user. Nah, di sini aku pengen diskusi tentang pertanyaan lingkungan kerja seperti apa yang tidak Anda sukai. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah menghadapi pertanyaan ini atau pertanyaan yang mirip dengan ini belum? Yuk kita ngobrol bareng. Silahkan kalau misalkan nanti ada pertanyaan, ada pandangan, boleh tuliskan di kolom komentar. Atau nanti silahkan hubungin aku lewat sosmedku yang teman-teman bisa temukan lah di channelku ini. Oke, silahkan teman-teman kalau mau nyiapkan buku catatan juga boleh banget. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen belajar dari channelku, pelajari aja ya dari playlist. Misalkan di sini teman-teman ada yang pengen belajar terkait dengan pertanyaan interview, cek aja playlist yang judulnya tes interview. Di sini aku akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul baik di interview HR atau user. Di sini aku pengen menyampaikan sudut pandangku dan tips dari aku biar teman-teman di sini tidak belajar interview dengan metode menghafal, tapi memahami. Karena banyak sekali pertanyaan interview yang bentuknya beda-beda, intinya menanyakan hal yang sama. Nanti tinggal dieksplor aja ya teman-teman ya. Yuk kita ngobrol dulu, lingkungan kerja seperti apa yang teman-teman nggak sukai. Apa sih yang bagus untuk disampaikan di sini? Nah, di sini aku pengen menyampaikan secara umum dulu ya teman-teman. Ini adalah masukan dari aku, ini adalah pandangan dari aku, silahkan diperhatikan yang di atas ini dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya lingkungan pekerjaan semacam apa yang tidak Anda sukai, jangan menjawab yang nomor satu yang kontradiktif dengan posisi yang dilamar. Misalkan teman-teman di sini ngelamar kerja jadi seorang sales staff, di mana teman-teman harus bertemu dengan banyak orang, menawarkan produk, presentasi dengan banyak orang, melakukan hal-hal yang sifatnya administratif, misalkan mulai dari penawaran, penjualan, terus mungkin ada after sales yang harus berinteraksi dan lain-lain kayak gitu. Tapi teman-teman menyampaikan bahwa saya kurang menyukai lingkungan pekerjaan di mana saya harus bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang. Ya jangan sampai kayak begitu, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu harus paham. Teman-teman di sini ngelamar kerja gitu. Misalkan menjadi seorang admin. Terus teman-teman menyampaikan bahwa saya kurang menyukai lingkungan pekerjaan di mana saya harus mengolah banyak data berantakan, mengumpulkannya menjadi satu, di mana di situ akan membuang waktu saya, misalkan kayak gitu. Ya pokoknya bayangkan ya teman-teman, jangan sampai kontradiktif gitu dengan posisi yang dilamar. Oke? Yang nomor dua, teman-teman coba pada saat menyampaikan, nanti hubungkan dengan lingkungan yang tidak disukai itu akan berdampak apa kepada kinerja teman-teman. Misalkan di sini kita sampaikan hal yang simple aja. Misalkan teman-teman daftar menjadi seorang staff finance. Kemudian lingkungannya itu bising. Nah, misalkan teman-teman boleh menyampaikan bahwa saya kurang menyukai lingkungan pekerjaan yang bising. Pada saat bising, yang saya khawatirkan adalah pada saat saya harus mengerjakan banyak pekerjaan yang sifatnya administratif di bidang finance, di mana pekerjaan tersebut membutuhkan ketenangan dan konsentrasi tinggi. Yang saya khawatirkan adalah nanti bisa terjadi gini-gini-gini, misalkan gitu. Kekurang konsentrasian pada saat pengerjaan data atau yang saya tahu pekerjaan menjadi seorang staff finance membutuhkan konsentrasi yang tinggi di mana lingkungan kerja yang tenang itu akan mendukung kondisi yang ada. Saya kurang menyukai lingkungan pekerjaan yang bising, tidak berada di ruang tertutup, apalagi pada saat kita harus mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi semacam itu. Boleh disampaikan, dihubungkan aja teman-teman. Jadi kalau jadi begini jadinya gimana sih gitu. Nah, itu yang nomor dua ya teman-teman. Yang nomor tiga, coba dibayangkan ya, sambil dibayangkan di sini ya teman-teman. Yang nomor tiga adalah coba mengganti kata tidak menjadi kata kurang. Saya tidak menyukai lingkungan yang, saya tidak bisa bekerja di mana gitu. Jadi secara bahasa gitu, ini kan relatif ya teman-teman. Tapi menggunakan kata kurang itu di sini akan membuat kesan bahwa teman-teman tetap masih bisa kok menyesuaikan diri walaupun tidak sempurna gitu. Kalau misalkan saya tidak menyukai, saya tidak begini. Pada saat lingkungan tertentu, di suasana tertentu, kalau teman-teman sadari, menggunakan kata tidak itu mungkin sifatnya mutlak, berasa mutlak gitu.
Saya tidak bisa bekerja sama dengan orang yang saya kurang menyukai bekerja yang coba dirasakan deh. Jadi ada situasi-situasi tertentu karena namanya pertanyaan ini ya, lingkungan pekerjaan yang tidak Anda sukai, ini kan bukan pertanyaan yang tiba-tiba ditanya di awal. Tapi di awal kan pasti udah ada obrolan ya, perkenalan diri dan lain-lain, dan ini mungkin disisipkan di tengah atau hampir ke akhir kayak gitu kan. Sehingga dengan berjalannya interview tadi, teman-teman harus bisa baca bahwa ini situasinya bagaimana. Nah, ini aku sarankan, coba dilatih untuk mengganti kata tidak bla 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 menjadi kurang bla bla bla. Biar sifatnya itu teman-teman itu bukan yang tidak yang sifatnya mutlak, tapi kurang aja. Tapi teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di situ. Yang nomor 4, saran dari aku adalah mengganti kata negatif menjadi negasi positif. Mungkin teman-teman kalau tahu negasi itu kan kebalikan ya, kebalikan dari positif yang negatif gitu. Tapi maksudku di sini adalah coba misalkan teman-teman jangan menggunakan suatu kata negatif gitu. Misalkan apa? Saya kurang menyukai rekan yang pemalas. Pemalas itu kan kata negatif ya. Nah, aku akan menyarankan teman-teman menggunakan kata negasi positif. Negasi positif itu misalkan, saya kurang menyukai bekerja dengan rekan yang kurang bersemangat. Kurang, itu kan menegasi ya, membalik bersemangat. Bersemangat itu kata dasarnya itu positif, teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu akan terasa lebih enak didengar, terasa lebih profesional, terasa lebih bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan menyalahkan keadaan. Karena lingkungan pekerjaan yang gak nyaman itu menurutku bisa ditemukan dimanapun, mau di level manapun. Dari level staff sampai level C juga pasti ada. Tapi coba deh teman-teman. Ini sebenarnya yang poin nomor 4 ini banyak digunakan oleh teman-teman yang bekerja di bidang sales. Ini aku sampaikan. Karena kenapa kok bisa diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan ini? Pada dasarnya interview itu adalah ya sales, jualan diri, jualan kemampuan diri. Makanya bisa. Nanti misalkan teman-teman menyampaikan pada komunikasi umum. Teman-teman misalkan mau bilang, Anda jangan begini gitu. Dibandingkan dengan langsung Anda tenang saja misalkan. Ini kebalikannya aja sih gitu. Jadi sebenarnya bisa positif atau negasi positif, negasi negatif jadi positif gitu. Jadi ini cuma kebalikan gitu loh teman-teman. Coba yuk kita kasih contoh yang lain ya. Misalkan mengganti kata negatif. Misalkan apa misalkan di sini saya kurang suka bekerja di tempat yang berantakan. Aku kasih contoh di situ. Berantakan kan itu kan kata negatif. Tapi teman-teman coba menggunakan yang negasi positif gitu. Saya kurang menyukai lingkungan pekerjaan yang kurang tertata rapi, yang tidak tertata rapi. Di mana kerapian itu sebenarnya merupakan bla 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 bla. Boleh menyampaikan kayak gitu? Atau misalkan saya tidak menyukai, wah udah pakai kata tidak lagi, atau saya kurang menyukai lingkungan pekerjaan di mana orang-orangnya itu individualis. Nah, langsung nembak tuh kata negatif jadinya kan individualis gitu. Kenapa teman-teman tidak menggunakan negasi positif gitu? Saya kurang menyukai lingkungan pekerjaan di mana rekan-rekan yang ada kurang dapat kooperasi dengan baik. Yang kita tahu memang ada kalanya kita harus menyelesaikan suatu tugas secara mandiri, ada kalanya kita harus menyelesaikan tugas secara kelompok. Pada saat kita dapat membagi itu dengan baik, menurut saya pekerjaan akan lebih mudah, target tim juga bisa terpenuhi dengan lebih efektif daripada kita, nah gitu-gitu. Disampaikan ya teman-teman. Ingat ya, coba teman-teman bayangin kata negatif itu apa. Berisik, pemalas, pesimis, kotor, berantakan. Coba menggunakan negasi positif. Kemudian yang nomor 5. Kalau memang kita memang belum pernah ada di suatu lingkungan begitu, atau sejauh ini kita udah punya pengalaman kerja, tapi kita tuh nggak punya lingkungan pekerjaan yang secara spesifik kita itu nggak suka, maka teman-teman poin nomor 5 ini boleh dimasukkan. Boleh diawali dengan kalimat yang diplomatis.
Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya tidak memiliki kriteria khusus lingkungan yang tidak membuat saya nyaman itu bagaimana. Karena sejauh ini saya menemukan lingkungan di mana saya bisa beradaptasi di dalamnya. Namun apabila saya dapat menyampaikan, saya kurang menyukai lingkungan pekerjaan di mana di sana saya bekerja sama dengan rekan-rekan yang lebih memprioritaskan urusan pribadi daripada urusan pekerjaan. Pada saat kita ada di tempat kerja, menurut saya, kita harus berfokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, apabila ada yang berfokus untuk melakukan hal di luar pekerjaan di jam kerja, menurut saya itu akan dapat mengganggu performa tim secara keseluruhan. Namun, sejauh ini saya belum pernah menemukan situasi demikian. Misalkan kayak gitu. Boleh teman-teman menyampaikan dengan kalimat tadi. Sebenarnya saya tidak memiliki deskripsi terkait dengan lingkungan pekerjaan yang saya suka maupun tidak saya suka. Saya menyenangi semua lingkungan yang ada, misalkan gitu. Pokoknya boleh diawali dengan kalimat-kalimat yang diplomatis gitu ya, teman-teman. Coba nanti disusun jadi satu paragraf. Kalau udah, nanti silahkan teman-teman boleh coba tuliskan di kolom komentar. Misalkan, Kak, aku nanti kalau jawabnya kayak gini boleh nggak? Gitu. Oke, kreativitas teman-teman silahkan dikeluarkan ya, gitu. Nah, yang selanjutnya, oke, di sini udah paham dulu ya. Sebelum aku masuk ke selanjutnya nih, teman-teman di sini semoga udah paham dulu ya. Oke, sekarang aku akan masuk ke gambarannya. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mau membayangkan, walaupun teman-teman belum pernah berada di situasi lingkungan pekerjaan yang kurang menyenangkan ini atau yang kurang disukai, itu atau tidak disukai itu sebenarnya bisa dibagi jadi dua. Yaitu yang sifatnya tuh kenyamanan umum aja gitu misalkan. Ya tadi misalkan kotor, berantakan, tidak aman misalkan dapat gangguan ini itu. Oke, ada yang mengganggu pekerjaan gini-gitu, bising dan lain-lain. Tapi ini tetap ya disesuaikan dengan jangan kontradiktif dengan lingkungan yang sebenarnya nanti teman-teman akan bekerja di sana ya gitu. Jadi teman-teman misalnya daftar jadi mekanik bengkel, ya jangan nyebut kotor karena di sana pasti akan kotor-kotor gitu ya teman-teman ya. Nanti disesuaikan. Tapi sebenarnya kita akan bisa tahu bahwa ini tuh sebenarnya kenyamanan-kenyamanan umum yang terganggu gitu. Dan siapa sih orang yang secara umum senang kerja di tempat yang tidak aman, tempat yang bising, kotor gitu kan, yang kurang gini. Nah, nanti teman-teman boleh menyampaikan ke arah sana. Atau yang berkaitan dengan interaksi dengan sekitar. Misalkan teman-teman kurang nyaman untuk bekerja bersama dengan orang yang pesimis, di mana orang yang pesimis itu akan menjadi beban bagi tim, takutnya nanti malah memberikan efek negatif, malah bikin tim yang bersemangat, semangatnya jadi turun karena sifat pesimistisnya dia menular dan lain-lain kayak gitu. Atau misalkan bekerja di lingkungan di mana teman-temannya kurang kooperatif, komunikasinya kurang oke mungkin, atau kurang bisa berbagi, kurang mau menolong sesama gitu-gitu. Itu silahkan teman-teman susun dengan bahasa-bahasa yang poin nomor 3 4 di atas ini ya, teman-teman ya gitu. Atau yang self-center tadi. Jadi lagi di lingkungan kerja, tapi dia lebih fokus untuk urusan pribadinya daripada urusan pekerjaannya. Konsentrasi dia sering buyar. Dikit-dikit hilang, izin, keluar, dikit-dikit mainan HP, ngurusnya di rumah gitu-gitu. Disuruh lembur dikit, pulang buru-buru karena ada urusan gini gitu ya, yang sifatnya tuh lebih ke mengganggu ya, bukan yang sifatnya kayak urgent gitu. Silakan teman-teman boleh susun itu disampaikan tapi dengan cara yang elegan. Cara yang elegan ya tadi ya teman-teman boleh diawali dengan hal-hal yang sifatnya diplomatis kayak begitu. Apabila teman-teman ingin menonjolkan dari sisi saya itu bisa menyesuaikan diri, sejauh ini saya nggak ada lingkungan yang saya tidak sukai secara mutlak, itu nggak ada gitu, dan menggunakan kata-kata negatif menjadi kata-kata yang negasi positif tadi gitu. Oke, udah ada gambaran. Yuk silahkan teman-teman boleh susun skenario jawabannya gimana, bikin satu paragraf bisa terdiri dari 5 sampai 8 kalimat. Boleh nanti dilatih, boleh tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng. Bisa nggak ya kayak gini, bisa nggak kayak gitu? Silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Paling itu dulu dari aku ya teman-teman, untuk masukan apabila teman-teman memperoleh kesempatan ditanyai pertanyaan lingkungan pekerjaan semacam apa sih yang tidak Anda sukai.
Nanti kalau misalkan teman-teman pengen diskusi lebih lanjut, boleh ngubungin aku lewat media-media yang ada di samping sini. Barangkali nanti kita bisa diskusi lebih dalam dan aku bisa belajar dari teman-teman. Teman-teman juga bisa menyerap sesuatu yang aku udah dapetin sejauh ini. Biar kita sama-sama pintar bareng. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman. Semoga membantu. Tetap semangat untuk belajar interview.